Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita berada di pelajaran tafsir juz amma dan kita sampai surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang ini dari sini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, as-sirat fihi qiraatan. Sirat di sini ada dua bacaan, yang shortnya ini bisin, boleh dibaca pakai sin tipis tanpa ada syul, wabisadil khalis, dan dengan short, nah bersih short. Wal muradu bisirat, dan arti sirat itu at-tariq, kadang disebut dengan as-sabil. Kalau as-sabil ya sama ada iya-nya, as-sabilu. Wal muradu bi al-hidayah, dan yang dimaukan hidayah di ihdina ini, tunjukkan kami, artinya berilah kami hidayah. Nah, yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad wa hidayatut taufik. Kemarin sudah dibahas ini bahwa hidayah itu ada dua. Yang pertama disebut dengan hidayatul irsyad, atau bahasa lainnya hidayatud dilalah. Dilalah itu dalil. Kalau irsyad artinya bimbingan. Ada hulafa ar-rasyidin. Rasyidin itu artinya yang mendapat bimbingan. Kalau orang tidak mendapat bimbingan, itu berada dalam penyimpangan, namanya ghoi. Seperti dalam surat Al-Baqarah, qad tabayyana ar-rusdu minal ghoi. Di surat Al-Baqarah, Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, ya. Orang mau Islam mau enggak itu enggak perlu dipaksa. Kenapa? Kata Allah, qad tabayyana ar-rusdu minal ghoi. Karena ar-rusdu itu jelas. Jadi Al-Qur'an kebenaran itu jelas. Dalil itu jelas. Antara mana kebenaran, mana bimbingan, mana penyimpangan itu jelas. Kalau seseorang mendapat ilmu tentang makna ayat, makna hadis, itu mendapat hidayatul irsyad. Jadi hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah, atau juga disebut hidayatul ilmi. Berapa berarti? Irsyad, dilalah, ilmu. Nah, ada tiga namanya. Wa hidayatut taufik, dan hidayatut taufik. Jadi ihdina, tunjukkan kami, maksudnya di sini memohon kepada Allah hidayatut taufik. Sudah sering kita ulang makna taufik. 6. Bahasa lainnya hidayatul ilham. Taufik sama dengan ilham. Nah. Jadi ilham atau taufik itu sama, artinya hak prerogatif Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi.
Berupa apa? Taufik itu berupa apa? Pengamalan daripada hidayatul irsyad. Kalau orang mengerti kebenaran tapi tidak mengamalkan, itu dia baru mendapat hidayatul irsyad dan belum mengentas dari kerendahan, kehinaan. Masih butuh hidayah yang kedua yang disebut dengan hidayah taufik atau hidayah apa? Ilham. Fa anta biqaulika, maka engkau ketika mengucapkan atau ketika sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, tas'alullaha, berarti engkau meminta kepada Allah Ta'ala ilman nafi'an. Ilman nafi'an itu tadi apa tadi? Hidayatul irsyad. Wa amalan salihan, dan minta kepada Allah amal soleh, bisa mengamalkan dari ilmu yang bermanfaat tadi. Sebenarnya ilmunya sudah benar tapi dia tidak mengamalkan, berarti dia baru mendapat hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah atau hidayatul ilmi. Wal mustaqimu, adapun mustaqim ai alladzi la iwaja fihi. Mustaqim itu artinya yang tidak bengkok. Nah, al-fawaidu, faidah dari ayat yang kelima ini, surat Al-Fatihah. Ini sangat penting bagi kita karena ketika kita membaca ini dalam sholat, untuk bisa memfokuskan pikiran harus mengerti maknanya. Min fawaidil ayat, di antara faidah ayat ini atau nomor 1, lujuul insan ilallah azza wajal, berlindungnya manusia kepada Allah. Nah, ini kan minta berarti dia berlindung kepada Allah. Ba'da isti'anatihi, setelah dia isti'anah. Apa isti'anah? Setelah dia memohon pertolongan kepada Allah. Alal ibadah, untuk bisa melaksanakan ibadah. Orang itu bisa melaksanakan ibadah itu kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah kepada hambanya sehingga dia bisa melaksanakan ibadah itu bentuk rahmah dari Allah atau wujud kasih sayang Allah pada hambanya. Nah, kembali berlindungnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini faedah pertama setelah manusia itu memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa beribadah. Jadi ibadahnya pun itu bisa melaksanakan ibadah kalau Allah menolongnya. An yahdiyahu as-siratal mustaqim, agar Allah menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Li'annahu la budda fil ibadah min ikhlasin, karena namanya ibadah itu syaratnya harus ikhlas. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana tunjukkan dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 4, iyyaka na'budu. Ini ucapan ikhlas, hanya kepadamu kami beribadah. Wa min isti'anati, dan memohon pertolongan, yataqawwa biha alal ibadah. Siratal mustaqim itu adalah dengan cara melaksanakan ikhlas beribadah kepada Allah, dan bisa melaksanakan ibadah apabila Allah memberikan kekuatan pada hamba itu untuk melaksanakan ibadah. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana firman-Nya wa iyyaka nasta'in. Wa min ittiba'i syariah. Nah, dan jalan yang lurus itu dengan cara mengikuti syariat. Kalau syariat ini kan berarti menyeluruh, ya. Menyeluruh kepada semua yang dibawa oleh Rasul.
tanpa ada batasan, tanpa ada pilih-pilih, pilih-pilih mana yang sesuai dengan dirinya, dengan nafsunya, dengan perasaannya, dengan pikirannya. Itu bukan muslim, karena yang dikatakan muslim itu orang yang tunduk pasrah, sebagaimana sudah lewat pembahasan akidah. Nah, kita katakan orang itu berada di jalan yang lurus kalau dia mengikuti syariat Allah secara keseluruhan, yaitu alaihi qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Li'anna sirata al-mustaqim, karena jalan yang lurus huwa asy-syari'ah. Jalan yang lurus itu apa? Asy-syari'ah. Syariah itu ya bahasa kita syariat. Allati jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang datang dari Rasul itu merupakan syariat. Ketika kita menerima dengan lapang, legowo, nah itu berada di jalan yang lurus. Dan itu tanda orang yang diberi hidayah. Ketika seseorang diberi kelapangan hatinya untuk apa? Menerima dan melaksanakan syariat Allah lewat Rasulnya. Allah berfirman, "Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya. Karena banyak orang yang sesak dadanya ketika disampaikan dalil. Padahal itu dalil ya, ayat atau hadis. Kok sumpek? Nah, itu tanda orang yang disesatkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Wa may yurid an yudillahu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sesat, yaj'al sadrahu doyikon. Allah jadikan dadanya itu doyik. Doyik itu sempit, sumpek. Nah, ka'annahu yas'adu fis sama', seperti orang yang mau naik ke langit, kondisinya tidak punya sayap, sumpek di dunia, mau terbang tapi nggak ada sayapnya. Nah, itu tanda orang yang diberi hidayah. Tanda orang yang diberi hidayah, hatinya tenang dengan syariat. Kalau ada syariat sumpek, nah itu harus dikoreksi hatinya. Nah, misalnya suruh pelihara jenggot laki-laki, waduh gak pantas misalnya. Itu untuk orang Arab saja misalnya. Apakah jalan yang lurus ini untuk orang Arab? Nah, Islam ini diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia, Arabnya dan ajamnya. Yang kedua, faedah kedua, wa min fawaidil ayah balaghatul Quran. Itu tingginya bahasa Al-Qur'an. Di mana ketinggiannya? Haitsu hadzafa harfal jarri. Bentuk ketinggian Al-Qur'an diantaranya adalah dibuangnya huruf jar min ihdina. Jadi setelah ihdina di sini ya, itu kalau mengartikan mesti ada huruf jar di sini. Huruf jarnya itu bermakna ila atau fi. Ila itu artinya ke, fi itu di. Coba kalau diartikan, kalau nggak ada ilanya, nggak ada ke-nya gimana? Nggak bisa. Tunjukkan kami, mesti ini ada ke-nya, ke jalan yang lurus. Mana ke-nya? Dibuang oleh Allah. Atau di sini ada fi, tunjukkan kami di jalan yang lurus. Berarti ada berapa yang dibuang? 2, yaitu ila dan fi. Kenapa dibuang? Supaya di sini sudah terkandung 2, yaitu ila dan fi. Ila itu ke, fi itu di dalam. Maksudnya ila itu untuk orang di luar Islam masuk ke Islam, itu namanya ila.
tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam kan tidak berhenti, harus mengerti apa ajaran Islam itu. Rincian daripada ajaran Islam itu apa? Itu fi di dalam Islam. Jadi tidak hanya mengatakan saya tahu jalan yang lurus itu Islam. Tidak cukup itu, cuma KTP-nya, kemudian tidak mendalami. Jadi kalau ke itu artinya dari kafir ke Islam, kalau fi di dalam Islam kepada ilmunya, rinciannya. Itu tingginya bahasa Al-Quran, apa tadi? Dibuangnya huruf jar, ila dan fi di sini. Wal faidatu diantaranya lagi faidahnya lagi li ajli an tatadammana talabul hidayati, supaya terkandung tuntutan hidayah, permintaan hidayah. Ketika kita membaca ini kan kita meminta kepada Allah, minta hidayah. Hidayah apa? Tadi itu, berapa tadi? 2. Nah, allati hiya hidayatul ilmi, yaitu pertama hidayatul ilmi. Kalau tadi di atas disebut apa? Hidayah al-irsyad. Nah, di sini hidayatul ilmi itu sama. Wa hidayatut taufik dan hidayah taufik. Jadi itu. Jadi sangat dalamnya, karena di sini kita minta hidayah itu bukan hanya ngerti saja. Kita mohon kepada Allah itu ngerti dan mengamalkan. Nah, itu kenapa dibuang apa tadi? Huruf jernya. Li'annal hidayata, karena hidayah tangqasimu ila qismaini, karena hidayah itu dibagi menjadi 2 macam. Hidayatu ilmin wa irsyad. Mau tambah lagi apa tadi? Dilalah. Hidayah ilmu dan irsyad wa dilalah, itu boleh. Wa hidayatu taufik wal amal, dan hidayah taufik dan amal. Amal ini ya taufik. Nah, orang bisa, kok orang ini ngerti caranya sholat, kemudian dia sholat, berarti dia telah mendapat 2 taufik tadi. 2 hidayah, hidayah ilmu dan hidayah amal. Nah, fal ula laisa fiha illa mujarradud dilalah. Hidayah pertama apa tadi? Hidayah ilmu. Itu berupa orang itu mengerti dalil saja. Mengerti dalil saja. Wallahu azza wa jal qad hada bihadzal makna jami'an nas. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan atau telah menunjuki manusia keseluruhan, sehingga manusia setelah datangnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini itu oleh Allah sudah diperdengarkan namanya Islam, agama yang benar. Mereka tahu bahwa agama yang benar itu Islam. Nah, ngertinya mereka bahwa agama yang benar itu Islam, itu disebut hidayah ilmu atau hidayah irsyad. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Manusia ini kan semua jenis manusia. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, apapun jenis manusia itu Al-Qur'an sebagai apa? Hudan, petunjuk. Tapi di sini kok banyak orang enggak menjalankan Al-Qur'an itu, karena dia tidak mendapat apa? Hidayah apa? Taufik gitu. Ya mestinya jan Al-Qur'an itu hidayah untuk seluruh manusia. Iku yang ngerti agama yang benar Islam. Ya itu baru hidayah irsyad namanya. Wasaniyatu fiha at-taufiq lil huda. Sementara amal yang hidayah kedua namanya taufik. Taufik itu apa kemarin?
pencocokan, ya. Taufik itu pencocokan dari Allah. Di sini coba dilihat bahasanya beliau, at-taufiqu lil huda. Berarti apa? Pencocokan kepada petunjuk tadi, ya. Kalau cuma ngerti saja itu belum cocok. Nah, wattiba'us syariat, dan mengikuti syariat. Nah, itu baru orang itu berada di jalan yang lurus, mengerti kemudian mengamalkan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, orang muttaqin ini orang yang berada di jalan yang lurus, karena dia telah menjalani dua hidayah tadi, hidayatul irsyad dan hidayah taufik. Wahadhihi, dan hidayah ini, hidayatul taufik ini, hidayah kedua ini, qad yahrumuha ba'dun nas, banyak orang yang terluput. Kalau ini banyak yang tidak terluput. Hidayah pertama itu kebanyakan orang tahu bahwa agama yang benar itu Islam. Tapi hidayah yang kedua ini sedikit. Orang yang mengamalkan Islam, mau mempelajari Islam itu sedikit. Dan orang tidak akan bisa mengamalkan kalau tidak belajar dulu, kan. Sekarang kalau kita lihat muslimin di Kalisat saja ini berapa orang, ribu. Tapi yang mau belajar kitab Allah, mau belajar hadis-hadis sunnah Nabi itu bisa dihitung jari. Nah, Bapak Ahmad kan bisa ngitung jarinya itu di Kalisat. Ini kan banyak dari luar. Ya, walaupun di kampungnya masing-masing kalau ditanya agamanya benar apa? Islam. Yang lainnya salah. Kok gak belajar? Nah, itu angel, itu mahal. Nah, berarti yang termahal itu hidayah apa? Taufik. Nah, kama qala ta'ala, wa amma samudu, adapun kaum Samud, fahadainahum, kami beri hidayah mereka. Hidayah apa kira-kira ini? Irsyad atau hidayatul ilmu, mengerti mana yang dicintai Allah, mana yang dimurkai Allah, mana jalan yang benar, yang salah itu. Kaum Samud itu sudah tahu. Fastahibbul ama, hanya saja kaum Samud itu lebih mencintai kebutaan. Alergi, tidak selera dengan petunjuk Nabi, dengan ajaran Allah. Lebih mencintai kebutaan alal huda. Di sini hidayah pertama itu hidayah ilmu, dan ini hidayah taufik. Fahadainahum, maka kami beri hidayah mereka, ay bayyana lahumul haq. Maksudnya telah kami jelaskan kepada kaum Samud itu al-haq, kebenaran. Jadi kalau orang ngerti kebenaran tok saja tapi tidak mengamalkan, itu seperti kaum Samud. Wadalalnahum alaih, dan kami tunjukkan mereka kebenaran. Walakinnahum, hanya saja kaum Samud itu lam yufaku, kaum Samud itu tidak diberi taufik, sehingga tidak mengamalkan, malah dibuang di belakang punggung mereka. Yang ketiga, wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini, annas sirata, bahwa sirat, apa tadi sirat? Jalan, torik atau sabil, ya. Yang qasimu ila qismaini, dibagi menjadi dua juga. Hidayah ada dua, kemudian sirat juga ada dua. Mustaqimun, yang pertama lurus, wa mu'wijun, yang kedua bengkok. Nah, famakana muwafiqan lil haqqi fahuwa mustaqim. Maka apabila jalannya itu mencocoki kebenaran,
Kebenaran itu apa yang ada pada Rasul dan sahabat di dalam beragama, di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Standarnya siapa? Rasulullah dan sahabat. Nah, kalau mencocoki Rasul dan sahabat, maka itu namanya mustaqim, fahuwa mustaqim. Maka ini gunanya ngaji dan gunanya kita selalu ikhlas hadir hatinya ketika sholat, supaya dientas oleh Allah. Karena bisa jadi pada diri-diri kita masih ada torik atau sirot yang bengkok. Gunanya untuk di ngaji itu gunanya untuk ngoreksi. Nah, kalau ikhlas di dalam beragama, itu pasti oleh Allah diintas, walaupun sudah di jurang kesesatan, di lembah-lembah kesesatan, naudzubillah, itu pasti oleh Allah diintas, dikeluarkan. Nah, orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu khata'un itu bentuk mubalaghah dari khata'un. Khata'un tidak ada tasdidnya, khata' itu salah. Tapi kalau khata' di toknya di tasdid itu artinya sering atau banyak berbuat salah. Seperti qata'un itu memotong, pulpen potong jadi dua. Tapi kalau qata'un misalnya wortel itu dicincang kecil-kecil, itu namanya qata'un di tasdid. Manusia itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap bani Adam itu khata'. Apa berarti? Banyak berbuat salah. Tapi orang berbuat salah itu kata beliau ada dua. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Kalau kita sudah tahu salah ini enggak cocok ternyata dengan apa yang ada pada Rasul dan sahabatnya, enggak cocok, ya tinggal. Nah, jangan kecanduan kemudian berat meninggalkan yang salah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Sesungguhnya ini, kata Allah, siroti, yaknya ini namanya ya mutakallim. Mutakallim itu pembicara. Yang bicara di ayat ini siapa? Allah. Nah, Allah mengatakan ini adalah jalanku, dan ini satu, mufrad, tunggal. Mustaqima, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Nah, ini perintah dari Allah. Artinya hukum mengikuti jalan yang lurus itu apa? Boleh, sunnah, haram, makruh, wajib. Kok tahu? Karena ada perintah dari Allah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Sebagaimana al-aslu fin nahyi at-tahrim. Kalau asal dari larangan itu haram. Itu kaidah fikih. Nah, ini ayat ini surat Al-An'am ayat 153 ini diterangkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya dengan lisannya, tapi dengan praktek tangannya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton biyadihi. Pernah suatu ketika Rasulullah membuat satu garis lurus di hadapan kami. Membuat satu garis lurus di hadapan kami. Setelah membuat satu garis lurus, beliau mengatakan hadza sabilullah. Sabilullah itu artinya ini jalan Allah. Sabil itu sin, ba, ya, lam. Apa tadi? Sin, ba, ya, lam. Sabilun.
Ini adalah jalan Allah mustaqiman yang lurus, kata Rasul. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasul membuat garis-garis di sebelah kanan, garis yang lurus tadi, garis-garis pendek, sebelah kanan dan kirinya. Tsumma qala. Kemudian setelah membuat garis-garis sebelah kanan dan kiri garis pendek, beliau mengatakan hadhihi subula atau hadhihi subulu, ya. Subul di situ enggak pakai iya. Itu bentuk jamak dari sabil. Kalau satu itu pakai iya, sabilun. Kalau mau dijamak dibuang iya-nya, bacanya subul, dibuang hurufnya dan diganti harokatnya menjadi subulun. Banyak seperti rasulun itu tunggal, satu mufrad, tunggalnya rasulun ada apanya? Wawu setelah sin. Tapi kalau jamaknya rusulun, nah dibuang satu huruf, dirubah harokatnya kalau mau menjamak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subulu, jalan-jalan yang kanan kiri tadi itu, laisa minha illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan-jalan yang kanan kiri tadi itu ada setan yang menyeru kepadanya. Tsumma qara'a sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima. Jadi yang lurus tadi itu jalan Allah yang lurus. Nah, dan itu merupakan dalil yang sudah pasti, qat'i, bahasa Arabnya qat'i, yang tidak mengandung keraguan di dalam Islam bahwa jalan yang lurus itu satu adanya. Kalau sampean buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ketika Allah menjelaskan jalan Allah dan jalan Rasulnya itu tidak berbilang, satu, tunggal, mufrad. Seperti ini, sirat itu satu. Belum tadi gambarnya satu. Adapun yang kanan kirinya itu banyak. Tapi di situ ada setan-setan yang menyeru padanya. Di ayat ini masih ada terusnya ini, ada terusnya. Coba dibuka sendiri Qurannya. Inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Terus apa lanjutnya? Wala tattabi'us subula dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Coba dilihat Quran. Surat apa? Al-An'am 153. Itu Pak Ahmad ada Quran. Nam. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula. Nah, jangan kalian mengikuti as-subul. Subul di situ tadi jamak tadi. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kamu akan berpecah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Ya, bisa ditampilkan ayat ini. Ada, bisa tampilkan Qurannya.
Ini ya. Wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Jadi wajib setiap kita mengikuti jalan yang lurus saja. Sementara jalan yang enggak lurus haram untuk diikuti. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Kenapa mengikuti jalan yang banyak? Fatafarraqu bikum, kamu akan berpecah. Jelas ya, ayat Allah itu sangat jelas. Sebagaimana hadis-hadis Nabi itu sangat jelas. Kapan seseorang dikatakan berpecah? Ketika keluar dari jalan Rasulullah SAW. An sabilihi, fatafarraqu bikum an sabilihi, kamu berpecah dari jalannya. Ini tunggal, ada ya-nya, yang ini subul, ini jamak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian aku wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Jadi kalau ingin menjadi orang bertakwa harus ada di jalan yang lurus, yang jumlahnya cuma satu. Nah, wa ma kana mukhalifan fahuwa mu'wijun. Kalau jalannya itu menyelisihi apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, tidak mencocoki kebenaran, maka itu mu'wijun, bengkok. Jalannya bengkok. Nah, sedikit saya ingat dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tabukiyah tentang ini al. Kalau tadi Pak Ahmad belajar tentang al, itu ada al, apa tadi namanya Pak Ahmad? Al-ma'rifah, al yang bermakna ma'rifat. Ma'rifat itu apa tadi? Tertentu. Jadi jalan ini jalan yang sudah tertentu. Tapi kalau di dalam tafsir ada al ini ada 3. Ada yang disebut ahdi dzikri, ada yang disebut ahdi dzihni. Ahdi dzikri itu artinya al yang bermakna penyebutan pengulangan kata dari kata yang sudah disebut. Seperti dalam surat Al-Muzammil insyaallah, ketika Allah menjelaskan tentang Allah telah mengutus Rasul, inna arsalna rasula kama arsalna ila Musa ar-rasula. Ya betul ayatnya. Ila fir'auna ar-rasula. Inna arsalna ila fir'auna rasula. Inna arsalna rasula kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebenarnya kami telah mengutus rasul, seorang rasul. Di situ alnya disebut al lidzikri. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus pada Nabi Musa itu ar-rasula, seorang rasul. Siapa itu? Nabi Musa, ya. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Tapi Fir'aun itu maksiat kepada Musa, kepada siapa? Maksiat kepada siapa? Ar-rasula. Rasul yang terakhir itu namanya alnya di ar-rasul, di yang kedua itu namanya li ahdi dzikri. Penyebutan yang terulang Rasul yang dimaksud yaitu yang sebelumnya Nabi Musa itu. Jadi Fir'aun itu tidak maksiat kepada Nabi selainnya, tapi Nabi Musa yang dimaksud, karena itu Nabi yang diutus pada Nabi Musa. Nah, pada Fir'aun. Nah. Yang ketiga ada namanya ahdi dzihni. Dzihni itu pikiran, ingatan. Dzihni itu ingatan, al
Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, alnya di sini namanya al-ahdidzihni. Al-ahdidzihni. Zihni itu asalnya pikiran. Contoh misalnya kalau ingin saya lebih jelas, besok akan datang ke sini Bapak Presiden. Apa pikiran Anda? Yang datang siapa? Pak Jokowi, ya. Bukan Pak Anies, bukan Pak Ganjar. Nah, mesti pikirannya Pak Jokowi. Nah, itu pikiran itu langsung balik ke yang sudah ada pada pikiran manusia. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, alnya di sini menunjukkan bahwa jalan yang diminta itu adalah jalan yang sudah ada. Ketika kita minta itu yang dimaksud adalah jalan yang sudah ada. Kapan itu? Dulu, zaman Rasul dan sahabat. Ya, zaman Rasul dan sahabat itu jalan yang kita minta. Nah, maka barang siapa yang keluar dari jalan Rasul dan sahabat itu namanya tafarruq tadi. Tafarruq itu berpecah. Nah, apa hukum berpecah? Boleh apa hadis mana? Hukum berpecah dalam Islam keluar dari jalan lurus atau dari jalan yang dibawa yang ada pada Rasul dan sahabat itu hukumnya haram. Walaupun memang sudah ditakdirkan umat Islam itu berpecah. Nah, jadi yang ditakdirkan belum tentu boleh. Nah, belum tentu halal. Ini hadis tadi, ini yang hadis saya baca tadi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tidak apa-apa itu. Ini yang hadis dari Abdullah bin Mas'ud tadi. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Tsumma qala hadza sabilullah mustaqima. Ini satu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu banyak jalannya, tidak ada dalilnya. Kalau mau bicara agama pakai dalil, karena agama itu dari Allah. Dalil itu apa? Qaulullah wa qaulur rasul, firman Allah dan sabda Nabi. Gak bisa, tidak ada yang mengatakan, tidak ada dalil yang mengatakan Islam itu banyak misalnya. Jalan Islam itu banyak, tidak ada. Jalan yang benar itu satu. Kalau Islam pecah, iya. Tapi kata Rasul, Islam pecah, memang ditakdirkan pecah. Tapi yang 72 kan masuk neraka kata Rasul. Kenapa? Karena enggak mustaqim. Ada penyimpangan, ada kesalahan di dalamnya yang menyebabkan dia masuk neraka. Wa khatta hututan an yaminihi wa shimalihi.
Dan Rasul membuat garis-garis sebelah kanan dan kirinya, summa qala hadhihi subulu, yakni jamak. Laisa minha sabilun, masing-masing jalan yang banyak tadi, illa alaihi syaitanun yad'u ilai. Para dai yang mengajak ke jalan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut syaitan oleh Nabi. Summa qara'a, kemudian Rasul membaca wa anna hadza sirati mustaqima. Jelas ya? Nah, ini adalah jalanku yang lurus kata Allah. Maka ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena kalian nanti akan pecah. Nah, ini juga bukan. Nah, ini hadis sahih juga bahwa Nabi SAW berkata, iftarakal yahudu, ya Yahudi itu pecah pada masa siapa? Nabi Musa ya. Ala ihda wa sab'ina firqatan, Yahudi itu pecah. Nah, satu yang selamat, yakni kulluha halikatun, semuanya dari umatnya Nabi Musa itu, orang Yahudi pengikut Nabi Musa itu binasa. Halikatun itu binasa. Illa wahidatan, kecuali satu golongan saja. Waftaraqatin nasara, demikian juga Nasara pecah. Ala sintaini wasab'in firqatan, firqah. Coba dilihat ini bahasanya firqah. Firqah itu kelompok atau pemahaman ya. Yakni kulluha halikatun illa wahidatan, semua itu binasa. Illa wahidah, kecuali satu golongan dari kaum Nasara yang enggak binasa, yang disebut dengan Hawariyun. Wa sataftariqu hadhil ummah, dan umat Islam ini juga akan pecah menjadi ala salasin wa sab'ina, menjadi 73. Umat Islam ranking dalam urusan perpecahan ya. Kulluha finnar, semuanya di neraka kata Rasul, illa wahidatan, kecuali satu saja. Nah, fal wahidatu, maka wahid tadi, yang satu tadi, kata beliau, ini Syekh bin Baz yang mengatakan, hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang satu, hum as-sahabatu, siapa ahlus sunnah? Mereka adalah sahabat. Wa atba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti sahabat dengan cara yang baik. Bisa dilihat nanti surat At-Taubah ayat 100 tentang ini. Yang mengikuti sahabat itulah orang yang diridhoi oleh Allah. Ahlu tauhid wal iman. Wasintani wasab'una mutawa'aduna binar, yang 72 itu adalah orang-orang yang terancam. Mutawa'adun itu artinya terancam. Ini bukan menjustis ya. Beliau tidak mengatakan pasti, tapi terancam. Bisa jadi orangnya itu masih berada di jalan yang salah, tapi dengan hidayah Allah, hidayah taufik, rahmat Allah, karena ikhlasnya orang itu benar-benar ingin berada di jalan yang lurus, ingin jadi ahlus sunnah wal jamaah, dengan ikhlas oleh Allah diangkat. Nah, walaupun dia sekarang berada di dalam firqah yang 72. Yang 72 itu siapa? Ya banyak yang enggak bisa kita menduting, nunjuk-nunjuk, tapi bisa dipelajari. Fihim al-kafir, di antara yang 72 itu ada yang sampai kafir. Kafir ini keluar dari ring Islam.
Para ulama menyebutkan di antaranya Qadariyah, di antaranya lagi Jahmiyah. Ini kelompok firqah, Jahmiyah itu firqah. Antaranya lagi Rafidhah yang mengatakan Ali itu Tuhan. Nah, itu Rafidhah. Kalau Jahmiyah ini yang mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Punya nama tapi tidak punya sifat. Jadi cuma Ar-Rahim saja tapi Allah tidak merahmati. Itu kelompok Jahmiyah. Ada lagi kelompok Jabriyah, banyak kelompok-kelompok dalam Islam yang tidak sampai keluar dari Islam. Para ulama mengatakan bagaimana kalau imam sholatnya orang Jahmiyah, ya harus diulang sholatnya. Tapi kalau orang ahlul bid'ah biasa, wa fihim al-ma'a al-asi, yang 72 itu ada orang kafirnya yang sudah keluar dari Islam, ada yang maksiat, ada yang bid'ah. Di sini dikatakan keluar itu kalau memahami Islam, mengamalkan Islam tidak seperti yang ada pada Rasul dan sahabat. Jadi ini hadis yang sahih yang menjelaskan memang Allah menakdirkan umat Islam ini tingkat perpecahannya melebihi Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau dibanding sekarang nggak bisa dibanding. Muslimin masih ahli bid'ah, ahli bid'ahnya muslimin, ahli sesatnya muslimin itu masih jauh lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu ancamannya kekal di neraka. Kalau ini tidak kekal, yang 72 ini tidak sampai kekal selama dia masih muslim. Jadi walaupun ini takdirkan pecah, hukum berpecahnya apa? Haram. Berdasarkan firman Allah, ini surat apa ini? Nah, Ali Imran ayat 105 ya. 105 coba. Ya ini ada juga 103 ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah tali kalian kepada tali Allah semuanya, jangan apa? Berpecah. Hukum berpecah apa? Haram. Jadi kita ikuti aja apa yang ada pada Rasul dan sahabat, itu tidak akan berpecah. Nah, tadi 105 ini 105 Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu seperti orang yang berpecah. Nah, waqtalafu, jangan berselisih. Walaupun ada saudaranya salah keliru, jangan berpecah, jangan berselisih. Kata Nabi tadi, setiap Bani Adam itu ada salah, ada keliru. Yang baik sangka, yang saling mencintai sesamanya, wala tabaghadu, apa kata Allah? Jangan kalian saling membenci, wala tadabaru, jangan saling nyingkuri. Nah, sampai Syekh Utsaimin itu bilang kalau kamu habis salam, ya assalamualaikum, habis sholat itu jangan maju. Kan banyak kadang kita maju ya, tapi mundur, karena kalau maju kamu kena ayat ini wala tadabaru, kamu mungkuri orang. Ya kan, mungkuri orang, tarik belakangnya. Enggak boleh. Allah mengatakan wala tadabaru. Wala tajassasu, jangan kalian itu tajassus itu nginteli orang, nyari kesalahan orang. Itu enggak perlu. Pada saudaranya cuek, enggak perlu ngurusi orang. Sampai pun kalau kamu melihat saudaramu salah, enggak sengaja, terlihat secara jelas dengan salah. Kata Al-Imam Abul Barakat di dalam kitabnya Adabul Usrah, orang mukmin itu ketika melihat ketergelinciran saudaranya bisa mendatangkan 90 udzur. Kita bikin 10 aja susah, 90. Kecuali munafik, kalau munafik itu tidak bisa. Nah, mimba tima ja'umul bayinat, setelah datang kepadanya al-bayinat. Nah, jadi ditata niat kita, jangan ada keinginan,
Jangan ada akhlak-akhlak untuk membenci saudaranya. Allah mengatakan wala tahasadu, ya apa artinya? Jangan kalian saling hasud, nyari-nyari kesalahan saudaranya, mungkuri saudaranya. Wa kunu ikhwana, jadilah kamu itu yang bersaudara. Bagaimana itu? Yasudu ba'duhum ba'dha, satu dengan lainnya saling menguatkan. Bukan hanya ngomong Rasulullah, sampai dipraktekkan dengan jari-jarinya digenggam, disela-selakan gini supaya kuat satu dengan lainnya. Nah, begitu akhlak yang diajarkan Rasul SAW. Jadi adapun kalau yayasan atau ormas, terutama yang ada di Indonesia, yayasan mungkin kita tidak bisa menghitung, ormas mungkin ada yang besar, ada yang enggak besar. Tapi itu ormas itu kayak PKK, itu kan ormas itu ya. Atau ormas itu artinya organisasi masyarakat supaya ada yang ngordinir. Itu bukan pemahaman. Misalnya Muhammadiyah itu bukan pemahaman Muhammadiyah, bukan thariqah, bukan firqah. Tapi apa? Ormas. Jadi tidak boleh, para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, hukum berpecah itu salah, haram. Terus ya sudah, artinya berfirqah itu tadi membuat ajaran sendiri, membuat pemahaman sendiri, membuat pengamalan sendiri yang tidak ada pada Rasul dan sahabat. Itu namanya membuat firqah. Nah, kalau membuat ormas tidak apa-apa, membuat yayasan tidak apa-apa, dengan catatan tidak dijadikan sebagai tolak ukur salah dan benar. Satu. Kedua, tidak dijadikan tolak ukur membenci dan mencintai. Aku gak seneng wong iku apa? Wah, gak ngene. Aku gak suka yang sana. Pola dia gak gini. Nah, itu salah. Muncen sampean duduk, ormase sampean ngene iku, nah, sudah saling ngerasani, saling membenci lainnya berdasarkan apa itu? Ormas. Kita bertanggung jawab terhadap amalan ini kepada pimpinan ormas apa kepada Allah? Kepada Allah. Paham ya? Artinya kita ini kembali kepada Allah. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegangi. Belum lagi Rasulullah SAW mengatakan faman ya'is minkum fasayarah ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidupnya panjang nanti akan mendapati perpecahan yang banyak. Nah, kalau kalian sudah hidup pada perpecahan yang banyak, kata beliau, alaikum bisunnati. Alaikum itu artinya wajib kamu berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha, pegangi itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin dengan geraham, bukan dengan gigit ke depan. Fanatik boleh, tapi sunnah yang dipegangi. Tapi kalau cuma ajaran ormas itu tidak berhak membuat apa? Ajaran. Ormas itu fungsinya hanya untuk sebagai wadah atau sebagai payung, selama tidak membuat ajaran-ajaran baru, selama tidak sebatas tadi haknya hanya memayungi, karena di Indonesia terutama memayungi sebagai payung daripada supaya mudah dikoordinasi, mudah diatur oleh pemerintahnya. Nah, yang Ar-Rum itu, Ar-Rum 32. Sampai sini paham insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul taufik, dan
Kita dikumpulkan oleh Allah di dunia ini di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala, jadi saudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cerita-cerita panjang nanti di sana, sekarang serius mempelajari agama Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Di ayat ini Allah juga menguatkan, jangan kalian termasuk orang yang minalladzina farraqu dinahum, yang jangan kalian termasuk orang yang memecah agama kalian. Tadi membuat pemahaman baru. Jadi kalau dikatakan pecah tadi, dikatakan membuat pemahaman baru, kalau keluar dari pemahaman yang ada pada Rasul dan sahabat, itu namanya berpecah. Itu namanya tafarruq, yang hukumnya tadi haram, itu dilarang. Tadi ayat surat Al-Imran 153, 105 ya. 103, 105, juga ini surat Ar-Rum ayat 32. Jangan kalian seperti orang dahulu ahli kitab, minalladzina farraqu dinahum, orang-orang yang suka memecah agamanya. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Nah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing mereka, masing-masing kelompoknya berbangga dengan apa yang ada padanya. Ini loh ormas saya yang paling benar, ormas kalian. Jadi harus kita bijak ya, benar di dalam kita bersikap. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Mana yang ada yang mencocoki ahlus sunnah, kita ambil dari yayasan mana saja, dari ormas mana saja, dari kelompok mana saja, kita terima selama itu benar, selama itu memang pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Seperti juga nasihatnya, wasiatnya para imam. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka semuanya berpendapat. Tapi fatwanya kata mereka, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau sahih hadisnya, itulah pendapatku, itu madhabku. Artinya para imam itu berfatwa haram hukumnya mengambil pendapatku sebelum diteliti dulu apakah pendapatku itu sesuai dengan dalil-dalil. Tidak ada imam-imam ahlus sunnah itu yang menjustis bahwa pendapat dirinya yang benar. Pasti benar. Bahkan dari Umar Ibnul Khattab mengatakan, hadza ra'yi, ini pendapatku. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah itu dariku dan dari syaitan. Gini cara kita beragama ya, berprinsip. Nah, sehingga kita enak menerima kebenaran dari siapapun, sampai dari syaitan pun kalau kebenaran itu diterima. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah disuruh untuk menjaga zakat. Malam hari ada yang mencuri, ketahuan oleh Abu Hurairah, ditangkap, dilaporkan pada Nabi. Tadi malam ada pencuri ya Rasul. Kata Rasul, nanti malam dia balik lagi. Malam betul balik lagi, ditangkap oleh Abu Hurairah. Saya bawa kamu kepada Rasul. Jangan, aku ajari amalan yang kalau kamu laksanakan, kamu terlindung dari syaitan. Maka paginya dilaporkan ke Nabi, dilepas orang ini, kemudian dilaporkan pada Nabi besok harinya. Maka Rasul mengatakan, shadaqa, ajarannya itu benar. Ini dalil bahwa kalau kebenaran walaupun dari setan itu boleh diterima karena kebenaran. Tapi kata Rasul, fahuwa kadzub, setan itu pendusta. Dikatakan fahuwa kadzub artinya mencari kebenaran itu jangan pada pendusta. Jadi kalau milih guru itu harus yang benar, yang di dalamnya tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Gurunya yang takut pada Allah, yang ajarannya benar, akidahnya benar, ininya benar, akhlaknya bagus. Tapi kalau ini kebenaran kok datangnya dari musuh,
ya wajib diterima juga walaupun dari wong namanya kebenaran. Tidak boleh menolak kebenaran, tidak bisa karena dari sana, dari musuh saya. Tidak boleh kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah kasih hidayah kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.